wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para habaib, bil khusus penceramah kita yang awal tadi dari FPI, Front Pembela Islam, yang hari ini dibenci sekali oleh orang-orang musyrikin, munafikin, dan orang-orang fasik. Tidak apalah, memang Allah sudah cerita, Nabi aja dibenci, apalagi cuma kita. Biasalah, Nabi itu kurang apa? Sejak kecil digelar Al-Amin, orang terpercaya, gak pernah dusta, gak pernah khianat, akhlaknya lemah lembut, wajahnya cantik rupawan. Diusir juga dari Mekah. Yang usir paman-pamannya, sepupu-sepupunya, sahabat-sahabat. Apa sih salah Nabi? Satu aja salahnya, mau menegakkan syariah di kota Mekah. Orang Mekah gak suka. Nabi cuma mau menegakkan syariah Allah, mau menegakkan agama Allah di Mekah, diusir Nabi. Gak ada salah lain, Nabi bukan maling, bukan garong, gak pernah main Twitter, gak pernah main Facebook, ya kan? Dibenci juga, biasa. Hidup di akhir zaman ini memegang agama seperti memegang bara api. Digenggam agama itu tangan kita ke belakang, dibuang apinya mati. Agama ini perlu ada yang ngurus. Hari ini agama nggak ada yang ngurus. Agama datang ke pejabat-pejabat bilang gua kasih pedah, bisa sana pergi. Agama datang kepada ulama, waduh gua sibuk nih, gua ini udah cawapres sekarang, tau lu. Lain-lain ulama gua mau nyalek, gak sempet ngurus lu. Agama datang orang miskin, tolong urus saya. Kata orang miskin, gimana lu? Gua makan aja nyampe, makan aja gak masukin nyampe, yang masuk angin. Karena gua mau urus lu. Agama datang pada orang kaya, urus saya. Kata orang kaya, saya ini kekurangan waktu, kalau bisa satu hari itu 48 jam. Gak sempet ngurus. Terus siapa yang ngurus agama? Siapa yang ngurus agama sekarang? Giliran ada orang yang ngurus agama diributin, dicaci maki, dicurigai. Mau menegakkan khilafah,
anti NKRI, penebar kebencian, batomu. Susah ini, susah. Giliran kita membicarakan kebenaran dimaki-maki kita. Giliran maksiat aman. Jual apem 80 juta. Yang beli apem nggak pernah ketahuan siapa. Diumumkan juga enggak, benar? Yang ditangkap sama polisi celana dalam. Yang nggak umum. Sialan banget. Udah diributin baru ditangkap. Itu pun ada perempuan-perempuan Surabaya brutal selaku. Bebaskan penjual apem. Dia cuma korban perdagangan manusia. Kalau dia dijual dia nggak tahu dijual, lain itu korban. Betul? Nah, kalau dia dijual nerima duitnya gimana? Kan keluar lagi bahasa Jawa itu kan, belatomu. Jadi susah hidup sekarang ini, susah. Seperti menggenggam bara api. Melihat kebatilan diam kita berdosa. Kita ngomong kita dihina. Ya tetap aja kita jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap aja jalan. Hidup ini pilihan kok. Mau milih dapat ridha Allah atau mau milih dapat ridha manusia? Siapa yang membuang agamanya demi mengharap ridha manusia, dia akan dihina Allah dunia akhirat. Dan manusia akan menghinanya juga. Siapa yang tahan dirinya dihina orang demi Allah, dia dapat ridha Allah, dan satu hari orang yang menghinanya akan memujinya juga. Kurang apa Rezim Bung Karno bencinya sama ulama? Dia hamkan penjara. Kata paman guru saya, tinggal di rumah saya 3 tahun. Tinggal di rumah saya 3 tahun. Pakai planet juga. Namanya Buya Bakhtiar. Lebih terang ini. Tinggal di rumah bapak saya 3 tahun. Yang mengazankan saya waktu lahir Buya Bakhtiar. Hafiz Quran, saudara seperguruan di Hamka. Beliau cerita sama bapak saya. Anaknya Kolonel Buyung namanya. Intelijen, jadi dengan izin anaknya itu dia bisa jumpa Buya Hamka di penjara. Buya Hamka sempat minum kencing karena nggak dikasih minum. Yang di penjara waktu itu bukan Buya Hamka aja, Muhammad Nasir, Buya Hamka, Syekh Isa Ansori di Medan, Ghazali Hasan, ulama-ulama besar, Sultan Syahrir yang ikut mendirikan negara-negara ini di penjara. Ketika Bung Karno sakaratul maut, menjelang sakaratul maut, dia tulis surat, disampaikan oleh ajudannya jumpa Buya Hamka. Datang ajudannya, saya ajudan Bung Karno. Oh, silakan duduk. Apa kabar Bung Karno? Sudah lama nggak jumpa, berkaca-kaca mata Buya Hamka. Sebab sahabat lama. Kata ajudan Bung Karno baru saja menghembuskan nafas terakhir. Sedih kali Buya Hamka. Kasih ini surat dari Bung Karno, dibaca. Wahai Buya Hamka yang terhormat, kalau saya wafat, saya minta tolong, permintaan terakhir. Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah saya. Buya Hamka katakan, iya saya setuju, saya akan sholatkan jenazah. Orang-orang pada mencegah, jangan Buya, itu orang munafik, benci sama agama. Kata Buya Hamka, sudahlah, saya sangka baik aja, saya sholatkan. Ternyata orang yang benci dengan orang-orang pemegang agama, jauh di sudut hatinya, mengakui juga bahwasanya yang betul itu adalah orang-orang yang membela agama. Kenapa gak Bung Karno minta sama Idham Khalid, ketua NU waktu itu? Berapa banyak ulama NU waktu itu? Kenapa yang diminta Buya Hamka orang yang pernah dipenjarakan oleh Bung Karno? Berani, tidak pernah dusta. Betul? Udah baca teks pun yang keluar Prabowo. Berani gak pernah dusta, bos. Betul gak? Karena udah dibilang Rasulullah itu,
Siapa yang menghinakan dirinya untuk agama, mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan memuliakannya, dan orang-orang yang menghinanya akan mengakui kemuliaan. Oleh karena itu tetaplah pegang ini agama sampai mati, insya Allah ya. Amin. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu diutuskan Allah, tidak bawa budaya. Ya, Nabi Muhammad diutuskan ke dunia bukan membawa budaya. Ini penting saya jawab karena ada seorang tokoh agama yang mengatakan, kami pergi ke Mekah pulang bawa agama, bawa ilmu, nggak bawa budaya. Apa maksudnya dengan perkataan itu? Siapa yang pulang dari Mekah bawa budaya? Siapa? Maksudnya budaya apa? Jenggot serban jubah itu budaya. Tapi bawa ilmu nggak bawa budaya. Nah itu yang mau saya jawab. Bahwa Nabi diutus ke Allah ke dunia nggak pernah untuk membawa budaya. Apa yang dibawa Nabi? Dua. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, bawa hidayah, bawa petunjuk. Bukan bawa budaya, budaya memang mirip-mirip. Kalau salah kuping budak ya, hidayah budaya. Maka harus pasang kuping terang-terang, ya enggak? Yang dibawa itu hidayah, petunjuk. Bagaimana cara sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Yang lihat Nabi sholat sahabat, betul? Betul. Sahabat ngajarkan sama murid-muridnya, para tabi'in. Para tabi'in, murid-muridku, sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana kau lihat Nabi sholat? Loh, kami gak jumpa Nabi, dia lihat saya. Kamu murid-murid lihat saya sahabat Nabi, saya lihat Nabi. Saya yang lihat Nabi saya, kamu lihat saya. Sholat kamu mirip saya, ya saya mirip Nabi. Tabi'in ngajar tabi'in, murid-murid Nabi, generasi di bawahnya. Hadisnya sama, berapa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat Rasulullah. Muridnya bilang, saya nggak lihat Rasul. Iyalah, kamu lihat saya. Saya lihat guru saya, sahabat Nabi lihat Nabi. Terus ke bawah, sampai ke Imam Syafi'i, terus sampai kepada guru saya. Saya lihat guru saya lihat gurunya, guru tembus ke Nabi. Namanya sanad. Paham? Paham. Ngerti? Dari mana tahu itu? Dari Nabi. Nabi yang tunjuki. Puasalah kamu seperti aku puasa. Minal fajri, summa atimu siyama ila lail. Dari mulai terbit fajar sampai beduk maghrib. Begini caranya kata Nabi. Nabi tunjuki. Khudhu manasikakum, khudhu minni manasikakum. Kau ambillah daripada aku cara-cara kamu berhaji. Semuanya aku tunjuk dari Nabi, betul? Betul. Bagaimana cara baca Quran? Kata Nabi, Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kau pakai akal. Pakai akal. Quran bahasa Arab. Di ayat lain Allah perintah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran sebagaimana malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Saya tanya guru saya, Syekh Abdurrahman Abdul Rauf, gurunya Ra'isul Qurra sedunia, pemimpin qiraat 7 sedunia. Namanya Ahmad Hijazi di Makkah, Al-Mukarramah. Ijazah saya itu dari guru saya, dari Ahmad Hijazi, terus gurunya sampai ke Rasulullah. Satu buku nama guru-gurunya itu lengkap semua ditulis. Sampai ke Jibril alaihissalam, sampai ke Allah. Benar namanya sanad. Saya tanya guru saya. Atuk, saya panggil kakek, Atuk. Bahasa Medannya Atuk itu kakek. Mbah gitu. Eyang. Kong. Kong itu bahasa Cina itu, angkuk. Diambil nomor Betawi, Kong. Kalau bahasa Cinanya angkung.
Jadi bahasa Betawi jadi kongkong. Saya tahu orang saya orang Cina. Itu dia orang Cina hanya tuh orang kuliah mata gue sipil. Atau Rasulullah digambarkan dalam hadis sahih kalau sholat membaca wattini wa zaitun jadi imam, tidak ada sahabat yang bisa mengimbangi keindahan bacaan Rasulullah. Padahal Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, Abu Musa al-Ash'ari, engkau telah diletakkan seruling keluarga Daud di mulutmu. Saking indahnya Abu Musa al-Ash'ari kalau baca Quran, sampai dibilang Abu Musa al-Ash'ari itu mulutnya kalau baca Quran seperti Nabi Daud baca Zabur. Nabi Daud kalau baca Zabur, burung turun, burung terbang turun, dengerin, bayangin. Tapi dibanding Abu Musa al-Ash'ari, kalau Nabi baca wattini wa zaitun lebih indah Nabi. Tentu saya mau tahu lagunya lagu apa. Itu lagu nanya berguru. Apa lagunya waktu Nabi baca wattini wa zaitun? Guru saya Ajroya Abdurrahman mengatakan Nahman. Lagunya apa? Nahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Kira-kira begitulah bacaannya dengan kekurangan saya. Nggak mungkin malaikat Jibril nurunkan Quran sama Nabi, lagunya lagu Jawa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. Dikeplang kepalanya mana? Betul? Betul. 72 tahun Indonesia merdeka, 6 presiden gak berani manggil pembaca Quran pakai lagu Jawa. Bung Karno 20 tahun jadi presiden, yang dipanggil dari Medan, almarhum guru saya Haji Usman Fattah. Satu-satunya pembaca Quran yang pulang dari Mesir yang bisa bawa 7 lagu waktu itu baru Haji Usman Fattah. Guru saya Ajroya belum pulang dari Mekah, 18 tahun di Mekah. Dulu pembaca Quran lagunya cuma satu aja, Hijaz. Semua Hijaz. Kayak orang baca Simtun Tiron itu. Semua Hijaz. Imamnya sholat seluruh Indonesia Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semua begitu. Ingat belum? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua itu dulu Imam. Azannya pun Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Betul. Dulu semua gitu. Satu-satunya se-Indonesia yang bisa 7 lagu Syekh Utsman Fattah almarhum guru saya. Tiap tahun dibawa Bung Karno ke Jakarta, baca Quran di Istana Negara. Waktu itu Istiqlal belum ada. Istiqlal kan diselesaikan Pak Harto, dibangun Bung Karno selesai zaman Pak Harto. Nggak ada bilang Bung Karno Istiqlal mangkrak. Nada, betul nggak? Betul. Namanya presiden pengganti nerusin ya nggak? Ini dikit-dikit mangkrak, dikit-dikit mangkrak.
Kampungan kali, betul nggak? Orang Medan kampungan, kota cebong. Tugas presiden yang melanjutkan presiden sebelumnya, betul? Lagu Arab zaman Pak Harto, juara nasional, juara internasional, tampil di istana dan Istiqlal membaca Quran, Maulid Nabi, Surah Merah, Nurul Quran, tidak boleh yang lain, betul? Diterusin oleh Pak Habibie, diterusin oleh Gus Dur, diterusin oleh Bu Megawati, nggak berubah, diterusin oleh Pak SBY. 10 tahun Jenderal Bintang 4 Susilo Bambang Yudhoyono, orang Jawa asli Pacitan, nggak berani baca Quran di istana lagu Jawa. Giliran yang ini oke aja. Diumumkan lagi pada malam ini acara Isra dan Mi'raj di Istana Negara menampilkan seorang qori dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan langgam lagu Nusantara. Lagu Nusantara baca Quran. Saya teringat Gus Nusantaranya tuh. Di Nusantara yang indah, rumahku deket. Ini lagu Nusantara nih. Sekali muncul pakai jas. Nggak cocok. Jas bukan baju Nusantara, betul? Itu baju penjajah Belanda, betul? Nusantara itu Betawi pakai telur belanga. Kalau Aceh pakai paketu. Kalau orang Jawa pakai lakon, pakai jari, enggak? Papua pakai koteka, ya kan? Nusantara pakai jas, nggak cocok. Apanya yang Nusantara ini? Ternyata bacaan Qurannya, lagunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku ada di situ, aku lempar busi itu. Itu menghina sekali dia dengan agama. Betul? Luar biasa penghinaan. Wali Songo aja nggak pernah mengajarkan baca Quran lagu Jawa. Sunan Kalijogo pun baca Quran lagunya lagu Arab. Betul? Hijaz. Turun temurun ratusan tahun sampai sebelum koli-koli kita yang paham 7 lagu itu pulang. Buktinya seluruh Indonesia dulu imamnya Hijaz semua, betul? Mana mau dibikin musabaqah? Menteri Agama nutup seleksi tilawatil Quran di Manado 2 minggu setelah itu. Tahun ini kita akan membuat musabaqah tilawatil Quran dengan langgam lagu Nusantara. Biayanya sudah ada biayanya, tinggal pelaksanaan. Saya protes keras. Seluruh ulama Quran protes keras. Abang seperguruan saya Takil Munawar, Ketua Ikatan Persaudaraan Qori dan Qori Aqiqah, bikin sarasehan di Masjid Istiqlal. Hasilnya menolak keras pembacaan ayat suci Al-Quran di luar lagu Arab. Karena Quran bahasa Arab. Coba bayangkan kalau itu terjadi. Kalau kita nggak protes, musabaqah lagu daerah, peserta nomor 1 dari Sumatera Utara membawakan lagu Sinanggar Tulu. Sinanggar Tulu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Peserta nomor 2 dari Jawa Barat membawakan lagu Manuk Dadali. Manuk Dadali, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Peserta nomor 3 dari Solo membawakan lagu Bengawan Solo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nasroh laka sabrok, wa wadokna angka wisrok, alladhi
ngaji tuh. Apa nggak ancur Quran? Acur. Besok salat maghrib kok gitar orang. Terus kita disuruh diam. Jangan menebar kebencian. Jangan memecah belah persatuan. Jadi ustaz tuh harus adem. Mau adem kau masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku. Melihat kemungkaran kok disuruh adem, betul nggak? Betul. Kita udah ceramah begini di mana-mana nggak minta maaf sampai sekarang, betul? Nggak ada minta maaf sampai sekarang. Saya melihat Pak Prabowo pernah dia pidato minta izin minum kopi, berdiri dia minum kopi, langsung diberi peringatan oleh ulama-ulama, Pak kalau minum makruh berdiri Pak, mesti duduk. Kali kedua dia pidato, maaf izinkan saya minum kopi. Duduk minum kopi dia. Saya ini prajurit, tentara, nggak ngerti agama. Jadi saya minum berdiri ditegur oleh ulama, harus duduk, maka sekarang saya duduk. Itu baru negarawan, betul nggak? Betul. Robang nggak juga, betul? Itu berdua periode. Maaf kedua. Orang Medan maaflah dulu Pak. Nggak berjiwa negarawan. Jiwa negarawan itu kalau salah minta maaf, betul? Nggak ngotot. Susah memang. Nah, ini yang saya mau kasih tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak bawa budaya. Nabi Muhammad itu membawa hidayah. Wa dinil haq, dan membawa agama yang paling betul. Agama yang paling betul. Agama lain lakum dinukum saya nggak urus. Itu toleransi itu begitu. Ditanya sama saya, tentu kalian saya agama apa yang paling betul? Islam. Loh, agama lain lakum dinukum saya nggak urusin. Dalam toleransi Indonesia kita wajib mengakui keberadaan agama lain. Agama Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada, Buddha ada, Konghucu ada. Kita wajib mengakui keberadaannya, tapi tidak mesti mengakui kebenarannya. Betul. Allah juga begitu. Allah mengakui ada agama Yahudi di Quran, betul nggak? Ada agama Nasrani di Quran, betul? Ada agama Majusi, Sobiin, ada kan? Tapi Allah nggak mengakui kebenarannya. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Dari banyak agama yang paling betul adalah Islam. Allah aja begitu. Kalau saya ditanya agama apa yang paling betul menurut Anda pertunjukan Islam, tiba-tiba orang marah. Berarti Anda telah menghina agama saya. Gondolmu. Jangan analogi sesat ente. Sama juga orang datang sama saya, Pak tunjukkan saya siapakah wanita tercantik di dunia. Dengan tegas saya katakan istri saya. Terus dia marah, Anda menghina istri-istri kami. Di mana menghinanya? Yang paling cantik istri Anda berarti istri kami jelek semua. Lo goblok. Menurut saya paling cantik istri saya, betul? Bagaimana dengan istri kami? Masa saya ngurusin istrimu yang urusanmu, bego. Ngerti. Paham. Datang orang Kristen tanya sama saya, Pak, agama Islam bagus, paling bagus. Bagaimana dengan agama Kristen yang saya anut? Jangan nanya sama saya, kok tanya sama pendetamu, si Raja Kuku. Jelas? Bagi saya lakum dinukum, saya tidak urusin agamamu. Saya mengakui agamamu ada. Saya mengakui hak-hak agama yang lain untuk tumbuh di Indonesia. Saya tidak ganggu. Tapi saya tidak mesti mengakui mereka betul. Paham? Itu hak asasi kita, betul? Sekarang ini kok dirusak. 4 tahun ini dirusak nih. Yang sudah 70 tahun bagus, sekarang dirusak. Toleransi itu seolah-olah harus kita datang ke gereja. Udah banyak sekarang pakai jilbab, bahkan ada yang pakai jubah. Haleluya, haleluya. Apa-apaan. Ada kiai datang ke gereja, sholawat Nabi. Lagunya lagu gereja, Malam Kudus. Malam Kudus,
sunyi senyap bintangmu cemerlang. Diganti sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Gatel. Ngapain lu sholawat di gereja? Siapa yang mau denger? Bener gak? Lu mau sholawat di masjid? Betul? Di musola? Betul? Di lingkungan orang Islam? Benar? Atau di sawah sana gak ada orang sama sekali? Di sawah gak ada orang, kalau kita sholawat sallallahu alaihi asyraf, Allah memberi dia sholawat 10. Dan semua jin-jin malaikat yang ada di sawah itu ikut bersholawat bersama orang itu. Paham? Kadang ini otak dirusak, kayak jilbab nyanyi di gereja. Ada pula kiai ceramah di gereja, ngakunya kiai ceramah di gereja. Udah ceramah bukan menceritakan kehebatan Islam, malah jelek-jelekkan Islam. Memang Suntuloyo anak kendungnya. Buat apa dia ceramah di gereja menjelek-jelekkan agamanya sendiri? Ini kerusakan bukan tidak sengaja, memang disengaja untuk mendangkalkan pemahaman Islam dan merusakkan pemahaman Islam dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga diembuskan, kalau taat sama Allah 100% berarti membenci NKRI. Ini lebih bahaya. Kalau kita taat sama Islam 100% berarti anti NKRI. Ini PKI mungkin ini yang mengembus-ngembuskan ini. Betul? Justru Indonesia ini disuruh taat sama agamanya. Betul? 100%. Jangan diadu domba. Kalau taat beragama berarti anti budaya. Kalau taat beragama berarti anti NKRI. Ini iblis saja ibunya kerja. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 ayat 1 ditulis tegas-tegas, negara Indonesia, negara adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi ulangi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 9 ayat 1. Bukan Pancasila. Pancasila itu falsafah negara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya. Saya dulu kuliah 2 semester dapat mata kuliah filsafat Pancasila. Betul? Pancasila itu falsafah. Cara pandang bahwa bangsa Indonesia harus berketuhanan yang esa, harus berkemanusiaan yang adil dan harus berpersatuan Indonesia, tidak boleh pecah-pecah NKRI, harus bergerak nyata. Rakyatannya yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, yang bermusyawarah milih bupati, milih presiden, perwakilan. Sekarang dikhianati kita. Sekarang yang milih bupati, milih presiden, milih gubernur, milih langsung. Nggak ada di Pancasila itu. Pancasila adalah musyawarah oleh wakil rakyat, mereka yang milih. Betul? Ini pengkhianatan terhadap Pancasila. MUI tahun 2012 sidang seluruh Indonesia di Ijtima Fatwa Ulama Fatwa di Tasikmalaya sudah mengeluarkan rekomendasi kembalikan kepada Pancasila sila keempat, bahwa pemimpin dipilih oleh wakil-wakil rakyat. Waktu itu udah hampir menang, kita voting hampir menang. Tiba-tiba Demokrat belok, ragu-ragu Demokrat waktu itu, kita kalah, kembali lagi pilihan langsung. Milih presiden biayanya 24 triliun. Bayangin, belum lagi pilkada. Kalau DPR yang milih cukup 60 bungkus nasi padang udah terpilih bupati. Betul? Betul. Cukup 1000 bungkus nasi padang terpilih presiden. Betul? Nah, sekarang ini milih presiden ini nanti, pemilu nanti 24 triliun. Kotaknya kerdus lebih. Kerdus digembok. Kerdus digembok. Astagfirullah. Saya ini udah keliling 35 negara, Pak. Saya ini udah keliling 35 negara dakwah. Dari Australia sampai Kanada. Dari Maroko sampai Kamboja. Dari Jepang sampai ke Eropa. Belum pernah ada pemilu di negara lain kardus digembok. Lalu di sini orang gila milih lagi. Astagfirullah.
Orang gila milih. La ilaha illallah. Ada 14 juta orang gila di Indonesia. Berapa juta? 14 juta orang gila di Indonesia. Jangan-jangan nanti yang bikin menang presiden yang gila-gila itu. Astagfirullah. Ini negara apa main-mainan ini negara ini? Negara ini main-mainan apa serius ini negara ini? Aneh. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Adil itu harus seluruh rakyat Indonesia. Nggak boleh adil itu sebagian-sebagian. Keturunan Cina 1%, kaya raya, dapat uang negara banyak. Sementara orang Islam 230 juta melarang-melarang. Mau pinjam ke bank, sampai lumutan nggak keluar-keluar pinjamannya. Saya mengalami juga berapa tahun yang lalu itu. Saya mau beli rumah susun di sini. Ansurannya 1,7 juta. Saya pegawai negeri, 30 tahun dosen. Ada gaji dari swasta tempat saya kerja. Punya kebun sawit. Macam-macam udah ditumpuk itu bukti-bukti. Wawancara, setengah jam gak beres-beres. Saya bilang, kamu ini, saya mau pinjam, mau beli rumah, cicilan 1,7 juta saja kamu setengah jam nanyain saya gak beres-beres. Loh ini prosedur Pak. Itu orang Cina sebelah udah 5 kali 7 kali ganti. Cina begini tiket pulang, tiket pulang, tiket pulang. Saya bilang saya pun Cina juga kamu. Bapak kok nggak bilang dari tadi? Kita jengkel begini nih, menjijikkan, betul nggak? Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini cerita Imamun Adilun tadi cerita rencana mau. Pemimpin itu harus adil. Nah, sayangnya adil sekarang kan diselewengkan. Adil itu bahasa Arab, betul? 2 kali dalam Pancasila, betul? Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh. Ada 700 bahasa seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, 700 bahasa. Tidak ada satupun bahasa daerah yang punya kata-kata yang sama, padanan, sepadan, searti dengan kata adil. Enggak ada. Orang Aceh tanya, apa bahasa Aceh adil? Adil. Orang Batak, halo bahasa Bataan adil? Adil. Orang Jawa, mas, sampai saking putih, kudu saking Solo mawon. Oh, tiap Jawi, G. Asal Solo, G. Cinta tapi ini, G. Coro Jawi ini adil itu apa? Coro Jawi ini adil ya adil. Ada bahasa Minangnya adil, bahasa Minang adil ya adil juga. Itu membuktikan senusantara ini tidak kenal adil sebelum orang Islam datang membawa adil di negeri. Saya ini dosen linguistik. Kalau kata-katanya nggak ada, itu bendanya nggak ada. Kalau kata-katanya ada, walau bendanya kita nggak pernah lihat, pasti ada bendanya. Naga. Naga itu mesti ada, karena ada kata-katanya. Bahasa Jawanya ulonogo. Bahasa Bataknya ulok nagodami. Bahasa Inggrisnya dragon. Bahasa Cinanya liong. Berarti ada, betul nggak? Cuman kita belum jumpa. Bapak saya udah jumpa. Ibu saya itu di bagian sapi api ular naga, berkaki 4, bertanduk, cuma tanduknya belum keras, disambar petir mati mau masuk laut. Ada fotonya tahun 1950 di bagian sapi api kampung ibu saya di Riau, di Pulau Alang. Ada, bukan bilang nggak ada. Cuma kita belum jumpa. Kenapa yakin betul karena naga itu ada? Karena kata-katanya ada. Kalau ada kata-katanya mesti ada bendanya. Walau kita nggak pernah lihat. Kentut. Ada nggak? Ada yang pernah lihat kentut? Nggak ada. Ada apa nggak? Ada, karena ada kata-katanya. Bahasa Indonesia kentut, bahasa Minangnya kacui, bahasa Jawanya entot, ya nggak? Berarti ada, betul nggak? Adil nggak ada kata-katanya. Berarti orang
Islam lah yang memperkenalkan adil ke negara ini, Nusantara. Dan Islam itu sudah sampai ke sini zaman sahabat Nabi. Tahun 48 Hijriah sudah ada kuburan anak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di Barus, Tapanuli Tengah. 450 anak tangga di atas puncak, ada kuburan besar di situ. Namanya gelarnya Syekh Rukunuddin, wafat tahun 48 Hijriah. Tahun 48 Hijriah sudah wafat zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti sebelum itu sudah sampai. Betul? Betul? Nah, yang ngerti apa itu artinya adil mesti orang Islam. Selain Islam pasti nggak bisa menjabarkan adil dengan betul. Apalagi Islam itu diperintahkan berbuat adil. Setiap Jumat dibacakan. Ada khotib Jumat, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dibaca tiap Jumat. Nah, sekarang ada orang menerjemahkan adil gaya PKI. Pendukung PKI itu nggak ngaku PKI, tapi saya tahu dia menganut paham PKI dari ucapannya. Kita harus menegakkan keadilan di Indonesia, dan adil itu adalah sama rata sama rasa. Ini PKI, ini adil PKI, sama rata sama. Di Korea begitu, gaji jenderal sama gaji kopral sama. Gila, kopral nggak punya tamu, jenderal tamunya banyak, betul nggak? Gaji 5 juta. Saya dengar anggota-anggota DPR dari partai tertentu, dari calon-calon DPR partai tertentu mengatakan kita harus menegakkan keadilan di NKRI. Adil itu sama rata sama ini PKI. Adil Islam itu proporsional, tidak mesti sama rata sama rasa. Yang penting yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit. Itu adil Islam. Misalnya saya istrinya 2, misal saya istri saya 1, tahu? Ini misal. Istri pertama anak 5, istri kedua ganti saya nikahi belum punya anak. Yang anak 5 saya kasih belanja 1 bulan 5 juta. Yang istri kedua belum punya anak saya kasih belanja 5 juta juga. Sama apa enggak? Sama-sama 5 juta. Adil apa enggak? Tidak. Yang sana punya anak 5 juta, yang belum punya anak 5 juta. Memang sama-sama 5 juta, tapi tidak adil. Nah, Islam itu adilnya bukan sama rata sama rasa. Masa orang Cina yang kurang dari 1% menguasai duit negara 60%. Sementara orang Islam yang 90% hampir 88,7% enggak menguasai duit apa-apa, cuma 2% dikuasainya duit. Adil ini? Adil? Ya. Tidak proporsional. Saya kasih contoh bahwa adil sama rata sama rasa itu justru zalim. Zalim. Saya mau buat kopi. Yang banyak dikasih banyak, yang sedikit kasih sedikit. Itu Islam. Airnya segelas. Kalau PKI sama rata, airnya segelas. Kopinya segelas, gulanya segelas, aduklah minum kalau nggak perlu. Itulah adil PKI itu sama rata sama. Adil Islam lain, yang banyak kasih banyak, airnya segelas, kopinya ya sesendok, gulanya 1,5 sendok, aduk, minum, jelas lebih enak. Paham? Sekarang ini kita mau dirongrong seolah-olah Islam itu mengganggu negara. Kita harus terimanya. Rakyat Indonesia ini harus diam aja. Mesti dilawan dong. Cara melawannya mana? 17 April jangan senggol-senggol dia, ya nggak? Diciptakan Islam supaya takut. Ulama-ulamanya ditakut-takuti. Saya dikejar parang sampai ke tangga pesawat. Biarin aja tuh ngejar pakai parang. Karena yang dikejar saya Tengku Zulkarnain pakai jubah serban gitu. Padahal saya wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia pusat 2 periode.
nggak ditangkap, nggak diproses hukum, dibiarin aja. Giliran Ahmad Dhani cuma bilang ludahi 1 tahun 6 bulan penjara. Keturunan Cina nabrak orang dengan sengaja di Jawa Tengah cuma 1 tahun penjara. Nabrak orang mati 1 tahun penjara. Bilang ludahi tuh 1 tahun, 1 tahun 6 bulan. Adil itu. Saya dikejar pakai parang, 1 pun nggak ada yang diproses hukum. Coba kalau Ibu Megawati turun dari pesawat dikejar pakai parang sama orang pakai jubah serba. Allah Akbar. Parangnya busa. Parangnya busa aja, nggak usah parang bener. Kira-kira ditangkap nggak? Tangkap nggak? Jadi ini adil. Perlu diganti nggak? Menebar kebencian, terserah kau lah. Yang jelas kami udah jijik. Gedek. Pasal 29 ayat 2 lebih hebat lagi. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan jalankan agama, garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Hindu menjalankan syariat agama Hindu 100%. Dijamin. Nggak boleh dilarang. Walaupun orang Hindu kurang dari 1% di Indonesia. Di Bali dia 85%. Islam 14%, lain-lain agama 1% di Bali. 85% orang Bali itu adalah orang Hindu. Mereka buat peraturan daerah perda. Pada hari raya Nyepi, seluruh Bali wajib mati lampu. Nggak boleh naik motor, nggak boleh naik mobil. Semua mati, masa juga nggak boleh. Orang Islam nggak boleh keluar, orang-orang lain nggak boleh keluar rumah. Airport internasional ditutup 1 kali 24 jam. Airport internasional ditutup. Kapal terbang nggak boleh mendarat, nggak boleh pergi. Hindu di India 1 miliar orang nggak pernah nutup airport internasional. Yang ada penutupan airport demi menjalankan syariat Hindu hanya ada di Indonesia. Bali. 2 tahun yang lalu jatuh hari Jumat. Panggillah oleh Gubernur, Ketua Majelis Ulama Indonesia dan ulama-ulama Bali yang di Bali, Majelis MUI Bali. Bagaimana ini Pak MUI? Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh hari Jumat. Ya biar aja, lakum dinukum. Ya tapi kan orang Islam mau sholat Jumat, ya kami sholat. Gak boleh pakai mikrofon. PLN mati, gak usah pakai mikrofon. Imamnya nggak pakai mikrofon, nggak usah. Terus pergi Jumat ini apa? Jalan kaki, naik sepeda, nggak apa-apa, aman jadi. Sebab kita udah diajari 1400 tahun lebih yang lalu, lakum dinukum, nggak ada yang protes. Orang Buddha nggak sampai 1%. Tapi setiap hari Raya Waisak, Borobudur ditutup. 1 kali 24 jam nggak boleh orang masuk Borobudur kecuali orang Buddha. Mereka sembahyang di situ, keliling-keliling, tawaf mengelilingi Borobudur. Itu syariat agamanya, betul? Kita ucapkan lakum dinukum, nggak kita protes. Kenapa? Karena pasal 29 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan menjalankan agama, garis miring kepercayaannya masing-masing. Giliran orang Islam kok diributin. Padahal kita 230 juta. Diributin. Dosen Universitas Islam ada yang pakai cadar, diributin. Kamu mau jadi dosen harus buka cadar. Kalau tetap pakai cadar berhenti dari pegawai negeri. Loh, ini peraturan universitas. Peraturan universitas tidak boleh melanggar peraturan yang paling tinggi Undang-Undang Dasar 45. Mahasiswi pakai cadar diributi. Diwawancarai rektornya bilang, itu wanita-wanita bercadar harus dibina, harus dibina, harus dibina. Yang perlu dibina itu nenek-nenek umur 60-an tahun, ngakunya Islam, gelarnya hajah, masih pakai rospan. Itu yang perlu dibina. Kucing aja buang muka lihat dia.
itu ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan pada istri-istrimu, perintahkan sama anak perempuanmu semuanya, dan perintahkan kepada semua istri orang beriman sampai hari kiamat, wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Menurut Departemen Agama, Pak, terjemahannya yang 1 jilid atau tafsirnya yang 12 jilid yang dicetak pakai uang negara, Pak. Situ ditulis jilbab adalah titik 2 sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Ulangi semua, kepala, wajah, dan dada. Apa namanya yang tutup wajah itu? Dada. Ada di Quran, Departemen Agama, Al-Ahzab 59, silakan cari baca. Tiba-tiba, iya yang di bawah Departemen Agama itu harus dibina. Itu cara pikir PKI, paham? Saya tidak menuduh dia PKI, tapi cara pikirnya cara PKI, betul nggak? Betul. Mau ada di Quran kok dilarang? Dilindungi Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 ayat 2. Yang kedua kerudung. Waliyadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah perempuan-perempuan menutupkan seluruh tubuhnya dengan kerudung. Ini bukan jilbab, kerudung, khimar, jamaknya khumur. Illa ma dhahara minha, yang boleh nampak cuma wajah dan telapak tangan saja. Di surah An-Nur ayat 31. Nampak wajah dan telapak tangan. Kalau tutup semua di surah Al-Ahzab 59. Negara melindungi, betul nggak? Tiba-tiba Menteri Dalam Negeri kemarin itu mengeluarkan peraturan menteri. Semua pegawai negeri dalam Kementerian Dalam Negeri kalau pakai kerudung, kerudungnya wajib dimasukkan ke dalam bajunya. Waduh, kayak ular kobra dong. Palanya yang gede. Kita protes, betul? Semua ulama-ulama yang berani protes. Saya dimaki-maki protes itu di Twitter, di Facebook saya protes. Kenapa saya protes? Karena pertama melanggar Undang-Undang Dasar 1940. Quran membolehkan kok menteri melarang. Kita protes. Berapa jam kemudian peraturannya dicabut. Inilah peraturan tercepat di dunia. Dia bilang ini peraturan kura-kura. Bulus, keluar kepalanya sebentar, masuk lagi. Inilah akibat pejabat-pejabat kita. Pertama, nggak ngerti agama, betul? Kedua, sombong, nggak mau nanya sama ulama. Untuk apa ada majelis ulama kalau nggak ditanya, betul? Telepon aja kan beres sih. Nggak mau. Cukup itu enggak. Baru-baru ini Menteri Olahraga pula ngeluarin surat menghimbau nonton bioskop nyanyi Indonesia Raya. Aduh, sok nasional Indonesia di gedung bioskop. Cabut juga. Ini peraturan kura-kura nomor 2. Begini mau 2 periode. Nggak mau 2 periode begini. Maaf dan luar. Nabi itu datang ke dunia bawa agama, betul? Bawa hidayah, bukan bawa budaya. Tiba-tiba ada ustadz itu yang bilang, kami ngaji ke Mekah, pulang bawa ilmu, nggak bawa budaya. Maksudmu budaya apa? Cadar, jilbab, Quran, betul? Oh itu jubah serban maksudnya itu. Jubah serban itu bukan budaya, itu ada di Quran, ada di hadis. Masalah ini jubah ada di Quran, salah satunya surah Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, dia laki-laki, anak cucu Adam yang laki-laki. Kalau tadi yang perempuan 2 kan, An-Nur 31 dengan Al-Ahzab 59. Ini yang laki-laki.
Qad anzalna alaikum libasa, alaikum, kum laki-laki, betul? Jamak mudzakkar salim itu. Alaikum, ente. Laki-laki. Orang kedua. Libasa, beberapa jenis pakaian yang kami kirimkan kepadamu, kata Allah. Yang pertama, yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat saja. Pakai celana jojot, sholat sudah sah. Celana jojot, tertutup dengkul sampai pusar, betul nggak? Jojot orang yang tahu agama, dia tamatan pesantren Tasikmalaya, nggak pernah tinggal berjemaah, sholat dengan grupnya, dan dia berhasil mengislamkan Cahyono. Mana pernah jojot ngelawak, nyari kesempatan meluk-meluk perempuan? Gak pernah Jojo melakukan itu. Saya bertetangga dengan Jojo. Sholat pakai dengan Jojo sah nggak? Sah. Sah. Sah nggak? Sah, kan aurat laki-laki dan kurang sampai pusat saja. Sah nggak? Sah. Terus kalau besok sholat Jumat di Masjid Al-Iman ini pakai celana Jojo sama khotib-khotib nama Pak Guru Ketek, alhamdulillah pakai celana Jojo nggak pakai baju, sah nggak? Sah. Pantes apa nggak? Ya. Kan baju yang kedua Risha pakaian eksekutif. Kalau orang Barat pakai jas, kalau orang Jawa pakai jari batik, pakai baju basket, pakai hak langkon. Kalau orang Melayu, Sumatera, Malaysia, Riau, Singapura, Brunei, sholat Jumat itu pakai tulung belanga. Tulung belanga itu jubah, dipotong sedengkul, sepaha, ditambah kain, sarung sampai dengkul Betawi. Itu semua pakai begitu. Sholat Jumat boleh, bagus, terhormat. Risha. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair. Yang ini yang paling baik. Apa pakaian takwa? Inilah jubah serban jenggot, tongkat, cincin. Pakai cincin, sunnah. Ini cincin zaman SBY maju nih. Begitu tukar presiden nyungsep di cincin. Kita nggak ngerti apanya, apa cincinnya yang sial, apa presiden yang sial. Coba ganti presiden, maju lagi nggak cincin? Lihat beli cincin semua, beli cincin, hukumnya sunnah, paham? Mau beli cincin mana? Kau bening. Mana buktinya ini pakaian takwa yang terbaik? Bayangkan kalau saya pakaian begini jam 2 malam, malam minggu, malam ahad, datang ke diskotik, pakai tongkat, nggak marah-marah, ngucap salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa yang terjadi? Yang di dalam lagi gedek. Saya datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Yang di dalam kabur semua. Ada FPI. Betul? Yang di dalam kabur semua. Ada setan. Membuktikan ini pakaian takwa, nggak bisa campur dengan yang batin. Coba kalau orang pakai jubah serban jenggot, cincin, tongkat, mampir ke rumah pelacuran. Neng, siapa yang paling bagus nih, yang barang baru? Mau ngapain Pak Haji? Beli apem. Apa yang terjadi? Yang di dalam tuh, hormatilah pakaianmu Pak Haji. Penjual apem pun gak mau jual apem sama orang begitu. Betul? Mana ada yang bilang, Pak Haji mau masuk surga, costing 50%. Jelas? Paham? Ada di Quran. Zaman Rasulullah banyak baju model-model di Mekah. Dibikinnya Mekah itu primitif apa? Mekah itu kota yang diwajibkan Allah seluruh manusia sedunia yang haji setahun sekali. Betul? Sejak zaman Nabi Muhammad itu dakwah orang untuk masuk Islam itu di Mina. Waktu musim haji ketemu orang Medina itu di Mina. Orang-orang seluruh dunia waktu itu naik haji. Guru Nanak, nabinya orang India yang pakai serban yang nggak ada buntut, punjabi.
pakai serban. Nabinya namanya Guru Nanak. Tercatat dalam sejarahnya, Guru Nanak naik haji 4 kali ke Mekah. Berapa kali? Beliau itu lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Tentu orang-orang India yang naik haji bersama Guru Nanak pakai baju India. Setuju? Betul? Orang Yaman datang ke Mekah juga naik haji. Abraha pernah menyerbu Mekah mau menghancurkan Ka'bah pakai baju Yaman. Setuju? Bilal bin Rabah kerja dijual di Mekah. Zaid bin Harithah orang Ethiopia, orang Afrika. Apa beliau di Arab Saudi kira-kira pakai baju Afrika apa enggak? Nanti pakai baju Afrika, betul? Orang Syam datang ke Mekah pakai baju Syam. Setuju? Orang Romawi, Suhail Ar-Rumi datang ke Mekah pakai baju Romawi. Setuju? Orang Parsi datang ke Mekah pakai baju Parsi. Betul? Udah banyak baju di zaman Rasul. Ada baju NU. NU-nya belum ada, bajunya udah ada. Baju NU itu 2 helai. Baju dengan sarung. Zaman Nabi sudah ada baju dengan sarung. Tutup kepalanya pakai toyalas. Kalau di sini pakai peci, di sana namanya toyalas. Bajunya 2, 1 sebatas paha ditambah dengan sarung. Sudah ada zaman Nabi. Tapi dalam hadis Hasan Sahih riwayat Imam Tirmidzi diriwayatkan, ahabbus thiyab inda Rasulillah SAW, ahabbus thiyab inda Rasulillah SAW. Baju yang dipilih Nabi, yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qamis, baju jubah. Baju jubah. Kalau ini hadis tentu menjadi kan budaya. Makanya ada orang bilang itu, kami pergi ke Mekah, pulang bawa ilmu. Ilmu apa yang kau bawa? Masa kau nggak tahu baju itu sunnah Rasul? Bukan bawa budaya. Menghina sekali dia kalau ceramah. Serban jenggot, jubah itu dibilangnya budaya Arab. Saya ini anak Cina, ibu saya orang Cina. Saya sudah keliling Cina dakwah. Mulai dari Guangzhou, Guangdong, Taipei, Shenzhen, Hong Kong, balik ke Guangzhou, pergi ke atas, naik kereta api sampai Beijing dibaca Beijing, Xinjiang, Xi'an, Hussein. Kampung ibu saya itu udah saya rantau itu untuk dakwahkan agama di sana. Ternyata foto kakek-kakek saya pakai jubah. Orang Cina. Gak percaya? Lihat film Hong Fei Hung. Ceng 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 cing cung tan cing. Ya betul gak? Pakai apa? Coba. Makanya ada ustaz bilang ini budaya Arab juga budaya Arab. Kebanyakan makan micin kau. Malu gak? Ini pakaian Cina juga ini. Pakaian India. Lihat Tuan Takur di film India itu. Lupa, betul gak? Sekarang saya mau tanya sama Anda semua. Apakah jubah serban pakaian Arab atau pakaian Islam? Begitu baru ngaji. Jangan beo aja. Saya sudah kasih dalilnya di Quran, betul gak? Di hadis. Pada adabnya bisa dilihat dengan mata. Cina juga pakai jubah. Berani bilang adab. Orang begini gak usah didengerin. Paham? Menyesatkan umat saja. Ya tapi kan juga gak wajib. Yang bilang wajib siapa? Yang saya protes itu yang bilang itu budaya, betul? Soal sunnah Nabi ini ada yang wajib, sholat 5 waktu, puasa, baca Fatihah dalam sholat, banyak yang wajib. Tapi ada sunnah Nabi yang sunnah. Pakai siwak, gosok gigi itu kan gak wajib. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah atau inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, mewajibkan umatku gosok gigi 5 kali sebelum sholat, 5 kali waktu wudu. Berarti gosok gigi 10 kali sehari. Benar atau benar? Maka tidak
tidak wajib. Menggosok gigi hukumnya sunat. Sunnah Nabi yang sunat. Sholat 5 waktu sunnah Nabi yang wajib. Tutup aurat sunnah Nabi yang wajib. Pakai jubah sunnah Nabi yang begitu. Pakai sepatu sunnah Nabi yang mubah. Kadang-kadang kita bingung, ini bagaimana agama ini sekarang ini rusak begini. Giliran kita meluruskan dibilang nyinyir. Kami ini serba salah. Kita protes kebatilan, dibilang nyinyir, dimaki-maki. Kita diamkan kebatilan, kita berdosa. Kan susah ini hidup ini. Kami bisa aja pura-pura bodoh kayak yang lain. Nanti ya mati. Yang penting kita makan. Bisa, tapi bagaimana menghadapi Allah di hari kiamat? Siapa yang menyembunyikan ilmu akan dipasang di mulutnya kekang dari api neraka, dan dia akan diseret masuk neraka dengan kekang neraka gara-gara nyembunyiin ilmu. Nggak sanggup kita untuk itu. Maka kita beritahu, Pak, kalau mau cari selamat kan enak, tidur-tidur aja ya. Apa susahnya? Lihat orang berzina, astagfirullah, Rabbal. Apa susahnya? Nggak ada yang benci sama kita, betul? Tapi cukupkah itu? Bisakah begitu? Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu orang Islam melihat kemungkaran, wajiblah dia menukarnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa'illam yastati, kalau nggak mampu, fabilisani, mesti dengan lidahnya. Jerit-jerit, demo. Nggak semua orang bisa dengan tangannya. Kalau FPI dengan tangannya, tutup nggak? Kau orang Islam jual tua kau, tutup nggak? FPI begitu. Kalau jemaah tabligh pakai mulut. Ada orang main judi, main mabuk-mabuk tuh, satu ceret minuman keras kopi miring. 10 orang ngeriung situ mabuk. Ya datang 5-6 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kita sama-sama orang Islam. Diikat dengan kalimat la ilaha illallah. 20 menit lagi azan maghrib, Pak. Hidup pendek, Pak. 67 tahun kita mati. Setelah itu kita akan bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Mari Bapak siap-siap, ambil wudhu, kita sama-sama ke masjid, menjalankan perintah Allah salat 5 waktu berjemaah. Selepas itu kita akan dengar ceramah tentang iman dan amal soleh. Siapa? Mari Pak. Pakai mulut. Yang ketiga, fa'il lam yastati, kalau nggak mampu, kami qalbihi, benci dengan hati. Jadi catat sama Nabi, dzalika aful iman, benci dengan hati terhadap maksiat, iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Kenapa Nabi bilang iman yang paling lemah? Kalau benci dengan hati, karena tidak merubah keadaan. Ada orang jual narkoba, kita cuma benci dalam hati. Jual narkoba, kita mungkin nggak kena narkoba sampai mati karena kita benci, tapi anak kita, cucu kita, tetangga kita, negara kita hancur dibikin narkoba. Maka dibilang Nabi itu yang paling lemah, membenci dengan hati paling lemah. Saya kasih contoh biar jelas nih. Saya jemur padi 10 kaleng di depan halaman rumah saya. Kemudian saya duduk di kursi menjaga padi saya supaya jangan dimakan oleh ayam. Tiba-tiba datang ayam tetangga 200 ekor makan padi saya. Saya lihat, meriung 200 ekor makan padi. Saya lihat dengan benci. Satu hari habis tuh padi dimakan ayam. Betul? Itulah yang dibilang Nabi iman paling lemah. Saya yang tidak dimakan ayam, tapi padi saya habis. Jelas? Maka kata Nabi itu paling lemah, nggak membawa manfaat besar bagi orang. Yang kedua pakai mulut. Pakai mulut cuma bisa 3 kali.
Cuma mempan 3 kali. Saya duduk nunggu padi, datang 200 ekor ayam makan padi saya. Saya bentak. Loncat ayam. Sebentar dia balik lagi. Makan lagi, saya bentak kedua. Dia loncat sedikit. Yang lihat saya cuma duduk aja di kursi. Dia makan lagi. Bentak ketiga. Dia cuma noleh. Rumah kos aja ya kan? Makan lagi. Bentak keempat. Habis cuma 3. Cuma 3 kan? Tapi kalau pakai tangan, kita duduk, kursi, datang 200 ekor ayam makan. Kita berdiri, kita kejar-kejar itu ayam. Sampai kita berak-berak itu ayam. Loncat pagar, loncat pohon, kejar-kejar 5 menit. Yang muncul dikit, kejar sampai stres. 10 menit kemudian kita duduk. Baca Yasin. Innaka laminal mursalin. Ayam datang. Ngeri. Datang masih ada dia. Sampai sore aman, betul nggak? Maka Nabi bilang yang paling kuat dengan bagi mulut itu selama-lamanya. Kita pulang kerja capek-capek, buka kamar, istri kita lagi tidur. Telanjang bulat sama laki-laki lain. Astagfirullah, istriku ini apa ini? Dia bilang, pemanasan mas. Terima kasih. Terus kita bilang, astagfirullah, Rabbal baraya. Begitu. Malah laki-laki itu kambing. Kalau aku baca lah, betul nggak? Betul. Kalau dibacok lehernya mati, kita masuk penjara. Kuping dia dibacok. Kalau kuping nggak penjara itu. Kenapa kau bacok kupingnya? Ya bini ku dinaikinya. Kata polisi kau salah. Coba bini kau pun naiki. Udah paham? Paham. FPI memilih dengan tangan. Jemaah tabligh memilih dengan mulut. Anda milih dengan apa? Saya nggak milih mana-mana Pak, saya netral aja. Inilah manusia paling bedogol di dunia. Dalam Islam nggak ada netral. Terhadap kebenaran kita wajib berpihak kepada terhadap kemungkaran kita wajib menolak nggak boleh netral. Pengkhianat agama yang netral. Pengkhianat agama. Melawan sunnah Rasul, betul? Dan ternyata bela agama ini wajib. Ketika agama dihina orang, ketika agama dimainkan orang, itu hanya pecah 2, nggak ada pecah 3. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai kamu orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Perintah ini fi'il amar, perintah kamu semua orang beriman, jadilah kamu bangkit berdiri gabung menjadi penolong-penolong agama. Perintah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana dulu Nabi Muhammad Isa AS pernah minta tolong sama murid-muridnya. Kaum Hawariyun, man ansari ilallah, siapa di antara kamu yang mau menolong agama Allah. Waktu itu Palestina sedang dijajah Romawi. Romawi waktu itu belum punya agama. Belakangan Romawi jadi kerajaan Kristen. Waktu itu belum. Mereka itu hobinya olahraga, main panah, adu pedang, lomba kuda. Untuk supaya semangat dibikin stadion. Paham? Stadion. Mau buat stadion, kalau ngambil batu gunung dipahat lagi lama. Mahat batu 3 kali 5 meter, 2 kali 4 meter kan lama. Diambil aja batu masjid-masjid. Sinagog tuh batu kayak Masjid Haram, Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa.
Itu dindingnya bukan batu bata, Pak, batu gunung. Gede-gede 2 kali 3 meter, 5 kali 4 meter, itu disusun. Jadi dinding gede-gede, sebesar-besar pintu itu. Sebesar-besar kulkas itu. Apa? Fan itu. 4 kali 2 meter, 2 kali 5 meter, begitu-begitu disusun. Jadi dinding Masjid Al-Aqsa. Begitu juga lah stadion tempat gladiator dan sebagainya yang dibuat oleh Romawi. Dibukai aja dinding-dinding masjid itu. Dinding-dinding kuburan diambil, disusun, udah jadi stadion. Adu gladiator segala macam. Orang yang beragama Yahudi, Nabi Isa kan meneruskan agama Yahudi, kitabnya Taurat. Beliau agama Nasrani, kitabnya Injil, tapi hukumnya hukum Taurat. Injil dengan Taurat gak bisa dipisahkan. Sebab Injil gak punya hukum. Hukumnya ada di dalam kitab. Lawan, kata Nabi Isa, kezaliman Romawi. Qala al-hawariyun, berkata murid-murid Nabi Isa 12 orang. Nahnu ansarullah, kami yang membela agama Allah. Maka 12 orang ini masuk ke kampung-kampung mengajak, ayo, siapa mau bela agama? Masjid kita dihancuri, dibikin jadi tempat olahraga. Bagaimana? Ini, ayo, siapa? Pecah 2 lah Bani Israel. Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel. Sebagian Bani Israel bangun bela agama. Wa kafarat ta'ifah. Sebagian menolak membela. Yang satu bagian menolong agama, bangkit menolong. Yang satu menolak. Gak ada di tengah-tengah. Saya sih tengah-tengah, nggak nolak, nggak bela. Ini Sontoloyo bin kampret ini. Nggak ada, Pak. Kalau ada di Quran saya milih yang tengah-tengah, betul nggak? Aman kan? Nggak ada yang maki-maki kita, ya kan? Sejahtera, tenang, anteng, kayak layangan itu kan. Kerja cuma aman, cuma kerjanya apa? Kerja cari nafkah, makan, minum, tidur, kawin, mati. Enak betul hidup ini kayak binatang aja kalau begitu. Binatang kan begitu juga. Dari makan, minum, tidur, kawin, mati. Kita ini bela agama, paham? Nggak boleh tengah-tengah. Kalau ada tengah-tengah, kami milih tengah-tengah. Habib Rizik saya yakin kalau ada tengah-tengah, milih tengah-tengah. Nggak ada. Bangkit bela agama atau tolak pembelaan terhadap agama, berarti kamu di golongan yang salah, golongan yang merusak agama. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Meskipun yang bela agama itu orang-orang miskin, buruh-buruh, kuli-kuli, pedagang-pedagang kecil, guru-guru, murid-murid Nabi Isa, ustad-ustad, muazin-muazin, imam-imam masjid kecil-kecil, yang sana konglomerat, jenderal-jenderal, menteri-menteri, bupati-bupati sana semua. Tetap aja Allah akan nampakkan kemenangan dan bela orang Islam untuk memenangkan perjuangan. Ini Quran surah As-Saff ayat terakhir. Renungi, nggak ada tengah-tengah itu, nggak ada. Kamu bela agama atau kamu tolak pembelaan terhadap agama. Jam berapa ini? 10. Nah, pesan saya begini. Minum dulu. Kenapa kami para ustadz bergabung untuk turun gunung ngurusi masalah kenegaraan ini? Karena Islam makin dipinggirkan. Waktu 1999 reformasi, umat Islam semua bergolak berjuang. Kita berhasil merebut kekuasaan. Gus Dur dari NU jadi presiden, Amin Rais dari Muhammadiyah jadi ketua MPR, Akbar Tanjung dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, jadi ketua di. Kita udah puas.
Partai-partai pembela Islam 43%. Kita udah puas. Yang dosen kembali jadi dosen, saya jadi dosen, yang jadi kiai jadi itu, balik lagi semua. Dibiarkanlah negara ini, orang sudah diambil orang Islam kok. Gus Dur dijatuhkan setengah jalan dengan fitnah korupsi, mungkin. Yang sampai sekarang tidak pernah terbukti. Gus Dur dibuang dengan kasar. Gus Dur ngangkat Kapolri baru, Kapolri yang lama nggak mau diberhentiin oleh presiden, gila nggak? Ada Kapolri nggak mau diberhentiin oleh presiden yang resmi presiden. Amin Rais habis 5 tahun. Akbar Tanjung digergaji waktu pemilihan ketua Golkar dan presiden, capres. Setelah itu nggak ada lagi orang Islam di atas. Tapi agamanya tetap Islam. Islam kayak mana? Islam kayak mana yang megang itu? Ragu kita. Islam ini nggak bisa nyamar, Pak. Nggak bisa pura-pura, mesti ketahuan. Saya pura-pura Islam, ketahuan. Minimal dari wajahnya meleketan. Nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, wajahnya hitam. Orang yang wudu dengan sholat 5 waktu nggak tinggal, mesti wajahnya bercahaya, betul nggak? Karena sholat itu nur, betul? Munawwir yaumul qiyamah, bekas wudu, bekas sujud, bercahaya sampai hari kiamat. Setuju? Nggak bisa nyamar. Saya kadang-kadang baca Twitter, komentar yang ngejek-ngejek saya tuh. Ustadz abal-abal. Cuma modal serban, jenggot, sama pakai daster, udah jadi ustadz, udah jadi kiai. Ustadz abal-abal. Saya pernah jawab. Kalau memang modal sorban, jenggot, daster udah bisa jadi kiai, kau cobalah. Suruh Ahok pakai jubah, serban, jenggot, jubah Jumat. Kalau nggak ama bakdu. Apa yang mau diomonginnya kalau dia bukan ustaz, betul? Enak aja, dia coba serban jenggot dan jadi kiai. Coba tes kalau bisa. Bapak bisa nggak besok? Coba jenggot, serban, coba Jumat merangkap imam, coba. Mana bisa nyamar? Kalau nyamar jadi orang Islam sok tahu agama, baru buka udah ketahuan salahnya. Baru buka pidato udah ketahuan bodohnya. Alhamdulillah, lah kalau katanya sudah ketahuan. Betul. Enak aja. Oleh karena itu, kenapa kami turun? Karena agama ini sekarang diacakkan. Din Samsudin sampai nangis pidato di Gontor. 4 tahun ini memang gak mau ngurus agama. Ngurus saya, ngurus enggak. Majelis Ulama Indonesia 4 tahun ini dijanjikan mendapat uang 1 tahun 30 miliar. Setahun, wajar lah MUI ya enggak, ngurus 34 provinsi. Kiai Ma'ruf Amin itu yakin banget kita akan dapat 30 miliar. Janji langsung. Beliau di hadapan Menteri Agama memerintahkan MUI harus dapat 30 miliar. Yakin bener. Saya bilang nggak akan. Saya nggak percaya Kiai. Ternyata sampai sekarang cuma dikasih 3 miliar, 4 miliar. Yang tidak kan 30. Udah dikibulin begitu masih percaya juga Kiai Ma'ruf. Saya nggak percaya lagi saya. Sebab langsung ngomong akan diberi 30 miliar. Kenyataannya enggak. MUI aja dibegituin. Apalagi sampean-sampean ini, tukang jual teri, tukang jual cendol. Kenyataan. Mau apa lagi kita mau? Betul Din Samsudin itu, nangis di kontor cerita itu memang betul. Tidak main-main. Saya terpaksa buka ini karena Din Samsudin sudah dimaki-maki. Harus saya bela. Karena itu betul yang beliau bilang. Belum lagi undang-undang yang diacak-acak. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 7. Usia perkawinan minimal untuk perempuan 16 tahun.
Perempuan 16 tahun boleh nikah, laki-laki 19 tahun. Tiba-tiba mereka maju ke Mahkamah Konstitusi minta itu ditukar. Karena DPR nggak mau tukar, mereka ke Mahkamah Konstitusi. 9 hakim, sebagian besar orang Islam, putus memerintahkan DPR RI untuk menukar usia kawin. Menteri Kumham mengatakan tukar, sudah diperintah oleh Mahkamah Konstitusi, tidak boleh lagi DPR manas-manasan. Tukar. Saya usulkan usia kawin 22 tahun, anak perempuan baru boleh kawin, 22 tahun laki-laki baru boleh kawin. Menteri Agama bilang 21 tahun perempuan baru boleh kawin. Coba kalau putus DPR besok ini, lagi sidang sampai 7 April, perempuan hanya boleh kawin umur 22 tahun. Berapa banyak perzinahan? Umur 16 tahun aja minimal udah berani jual apem, betul nggak? Apalagi umur 22. Saya tidak fitnah, betul? Ini bukan nggak sengaja ini. Sekarang dimajukan rancangan undang-undang P-KS, bukan PKS. P-KS, kekerasan dalam rumah tangga. Apa salah satu isi pasal? Suami yang mau campur melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, kalau istrinya menolak, suami memaksa, maka suami diadukan ke Polsek dengan pasal memperkosa istri. Ini bukan tidak sengaja. Ini sengaja supaya laki-laki berzina. Diajak istrinya, aku capek jual HP. Madundo, aku juga cemut-cemut gas kuning. Kenapa mau? Dipaksa masuk penjara. 5 tahun penjara memperkosa. Keluarlah dia cari lonte-lonte lah dia di pinggir jalan sana. Betul nggak? Betul. Ini sengaja. Yang paling parah salah satu pasal RUU PKS itu, remaja-remaja yang mau melakukan hubungan seksual kan belum nikah, negara wajib memfasilitasi alat kontrasepsi bagi mereka. Dulu Depkes udah coba itu. Yang paling keras protes saya juga dari kawan-kawan. Dibikin mobil gambar seorang artis perempuan jual kondom gratis, bagi kondom gratis di kampus-kampus. Daripada mereka berzina nggak pakai kondom nanti sakit, lebih baiklah kita mencegah supaya jangan kena sakit AIDS. Pakai kondom pun kena AIDS, karena kuman AIDS itu lebih kecil dari pori-pori kondom. Yang ianya memang di kampus-kampus harus dibagi supaya orang itu semua berzina. Berhenti nggak jadi DPR Depkesnya, karena belum ada undang-undangnya. Kalau Depkes menterinya langsung jalankan itu kita bisa tuntut ke polisi, betul nggak? Ini mau dibuat undang-undangnya. Kalau undang-undangnya disahkan ini 17 April sebelum 17, mereka kejar sebelum 17 April. Maka negara kalau ada anak muda mau berzina, dia datang ke kantor Depkes minta kondom 1 kotak. Kalau nggak dikasih bisa dipenjara orang Depkes itu. Karena negara wajib memfasilitasi alat kontrasepsi bagi orang-orang yang mau melakukan hubungan seksual yang belum menikah, yang masih usia remaja. Kalian mau pilih lagi di 2 periode? Mau? Aku udah sampaikan, dosa kalian nggak tanggung. Sudah sampaikan. Tugas kami kan cuma menyampaikan, betul? Betul. Wadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan, tugasmu hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Menukar hati Anda semua untuk mau taat sama Allah, bukan urusan saya. Bukan urusan ustaz-ustaz. Masing-masing bertanggung jawab di hari kiamat. Oleh karena itu 17 April wajib semua orang Islam pergi ke TPS. Jangan ada yang nggak nyoblos. Semuanya siap? Ya. Yang sudah punya KTP pergi besok kantor lurah, cek nama kita ada nggak di daftar pemilih tetap. Waktu pemilihan Ahok, saya habis nyoblos, saya pergi ke Singapura. 1 pesawat Cina semua, tangannya bertinta semua.
Berarti Cina, Singapura ikut nyoblos Ahok. Apakah dia tinggal di Singapura atau memang orang Singapura, kita tidak tahu. Yang jelas satu pesawat termasuk saya ada tinta di jarinya. Betul. Mereka sanggup pakai ongkos pesawat pergi balik dari Singapura untuk nyoblos. Ini yang baru dapat KTP ini ada 50 juta anak muda usia milenial. 88%-nya Islam. Anda harus ke TPS, pilihlah DPR yang soleh saja. Kita semua wajib. Siap? Siap. Ini ada yang ganggu ini, orang Islam juga. Memilih pemimpin dengan cara demokrasi itu haram. Jadi kalau gitu tidak boleh milih, kita golput. Nah kalau kita orang Islam golput, semua yang milih kan Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, mereka pilih. Biarkan mereka pilih, kita ikut agama. Terus kalau udah dipilih jadi presidennya, hasil pilihan mereka bagaimana? Oh itu ulil amri, wajib ditaati. Kepala untuk kau lah. Kau mengganggu aja kau pakai agama, ya kan? Milih haram. Dipilihkan orang wajib ditaati. Kemana itu agamanya itu? Aku kalau jumpa memang kepingin cabut bulu kumisnya. Ustaz-ustaz itu merusak agama aja di negeri ini. Siap? Pilih DPR yang soleh? Siap. Dari partai yang tidak terlibat dengan penistaan agama? Siap. Siap memilih DPD yang soleh? Siap. Betul? Betul. Dikasih 100.000 belok. Enggak. Dikasih 200.000 enggak. Enggak. Kasih juta? Enggak. Kasih 10 juta? Enggak. Ambil duitnya. Kalau ambil duitnya nggak dicoblos dia. Wah, setelah 17 April banyak orang pakai celana kolor joget di jalan. Siap pilih yang soleh? Siap. Siap pilih presiden yang soleh? Siap. Yang cinta agama? Siap. Yang mau bela agama? Siap. Yang punya kekuatan? Siap. Bukan petugas-petugas? Siap. Siap. Syarat pemimpin kriterianya dalam Quran dan hadis 6. Berapa? 6. Pertama siddiq, jujur. Siap? Siap. Bukan penipu. Yang kedua, amanah, terpercaya, tidak khianat. Bayangkan Indonesia, kita baru terkejut ucapan Pak JK, Wakil Presiden resmi, membuat rel kereta api dari Jakarta ke Cibubur 1 km biayanya 500 miliar. 1 km 500, 1 meter 500 juta. 1 sentimeter berarti 5 juta. 1 mili 500.000. 1 mili 500. Emas 1 gram 500. Jalan kereta api 1 mili 500.000. Terbuat dari apakah jalan kereta api? Kira-kira kalau diaudit jebol nggak? Siapa yang mau audit kalau nggak ditukar pemerintahnya? Betul? Pilih yang amanah. Siap? Siap. Yang ketiga tabligh, yang menyampaikan apa adanya. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, walaupun apa yang kau lakukan. Sebelum terlambat, kita mesti melangkah ganti presiden. Oke, tidak pencitraan, betul? Jangan masuk sawah, liatin sawah, tapi beras impor 2 juta ton. Apa masuk sawah ya? Terjadi tsunami, rumah rakyat hancur, lihat laut. Yang hancur darat, yang dilihat laut. Aku bingung. Apa otakku yang bodoh? Pilih yang tabligh,
Fatona orang yang cerdas. Siap? Ngerti keadaan negara dia. Ini ngeri saya ini. Tahun ini Sri Mulyani mengumumkan akan utang 400 triliun satu tahun ini. Utang sudah 5.400 triliun. Tahun ini akan utang lagi 400 triliun satu tahun ini untuk bayar bunga utang. 400 triliun setahun bagi 365 hari itu satu hari 1,09 triliun. Satu hari 1,09 triliun sehari. Itu bukan untuk usaha, untuk bayar bunga utang. Terus utang yang 5.400 triliun itu kemana? APBN tetap 1.800 triliun, nggak nambah-nambah. Utang itu ditaruh kemana utang itu? Ke APBN nggak? Ayo, yang untuk bangun jalan tol, jalan ini, itu utang BUMN, utang lagi. Udah laku, udah jadi, dijual, betul nggak? Duit jualnya kemana? Ini perlu diaudit. Mesti yang cerdas, siap? Dua lagi di Quran. Bastotan fil ilmi. Pemimpin itu harus teruji ilmunya. Ciri-ciri orang berilmu menurut ilmu linguistik, saya dosen linguistik. Menurut ilmu linguistik, ilmu bahasa, orang cerdas itu adalah orang yang mampu berpidato atau berdebat dengan bahasa ibunya tanpa teks. Itu menurut ilmu linguistik. Kalau debat 2 menit aja pakai teks, habis lagi. Masih ada waktu Pak, sudah habis. Paham? Yang ke-6, bastotan fil ilmi, teruji ilmunya wal jisim, badannya keker. Ini yang bilang Quran, yang ketawa. Badannya ke Nabi-Nabi keker semua. Nabi Adam 80 meter tinggi. Nabi Musa sekali tabuk orang mati. Kalah Mekesa. Nabi Isa, ya bang? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad besar-besar. Belum ada Nabi kurus. Cari dalil mana ada? Ada? Udah paham? Ngerti? Tutuplah ceramah ini. Saya lihat buktinya 17 April. Ini nanti saya datangin di Cipinang nih. Berubah enggak ini? Jakarta ini saya mau tahu berubah enggak? Siapa pemenang pemilu? Partai apa saya mau lihat? Berubah enggak dari tahun lalu? Ini sekarang agama ini pelakon-pelakon. Pilih DPR yang soleh dan bertarung. Berani berdebat, membela agama, membela bangsa. Soleh pun kalau pelongak-pelongok nggak usah dipilih. Di DPR debat, orang Islam dapat berapa, masjid mau dibangun berapa anggaran untuk agama, madrasah digaji berapa gurunya. Datang dia, jam 12 pimpinan sidang permisi mau sholat dulu. Habis itu masuk sidang lagi. Soleh tapi pelongak-pelongok nggak usah. Yang bertarung dipilih. Kalau nggak soleh apalagi nggak soleh. Kemarin pemilihan gubernur 3 calon, AHY, Anies, Ahok, betul? Putaran pertama Anies, Ahok lolos, AHY kalah. Diwawancarai di TV. Seorang anggota DPRD dari Partai Islam, gelarnya Kiai Haji. Kiai Haji. Pak, ada Pak. Sekarang kan putaran kedua Pak. Oh iya, Anies dengan Ahok. Bapak pilih siapa? Oh saya istikharah dulu. Sepintas lalu jawabannya itu Islami, tapi menyesatkan orang. Istikharah itu dilakukan untuk memilih 2 pilihan yang kita nggak bisa pilih. Kalau dua-duanya bagus, baru perlu istikharah. Misal, ada saya mau kawin, kasih bujangan lah misalnya, misal. Ada 2 perempuan mau kawin sama saya. Yang satu bilang mas kawin dia aku mas. Iya. Dia seorang perempuan putih, cantik jelita, kaya raya, duitnya 10 miliar. Tapi dia janda, anaknya 5. Tapi dia baca Quran 1 hari 6 juz. Kawin dia aku mas, gak perlu duit, saya orang kaya. Asal pas kawin saya jadi imam bagi saya dunia akhirat.
Yang satu lagi anak gadis, hitam manis, bibirnya kayak limau. Tapi limau sambal bukan limau Bali. Limau Bali itu udah hitam manis, bibirnya kecil. Baca Quran 1 hari 5 juz, perawan ting-ting. Tapi miskin. Kalau inilah aku mas, aku rela biar makan 3 hari sekali pun gak apa-apa saya nikah sama mas. Saya kan bingung ini, pilih yang mana? Bingung. Aku bingung. Pusing. Aku pusing. Bingung. Aku pilih yang mana? Haruskah ku pilih dua-duanya? Saya istikharah. 3 hari kemudian saya dapat ilham, kawini yang janda. Mama saya, ngapalah kau pilih yang janda lah. Solehah mah, ya sana pun soleh juga. Sana baca Quran 5 juz, sini 6 juz. Tapi sini ada anak yatim 5 mah. Kalau saya pelihara anak yatim ini dengan rasa sayang mah, kata Nabi ana wa kafilul yatim hakata. Ini dipanggil KPU lah besoknya. Ana wa kafilul yatim. Aku dengan orang yang melihara anak yatim seperti ini di surga Firdaus. Ini yang janda mah, mudah-mudahan anak mama masuk surga Firdaus. Kalau anak mama masuk surga Firdaus karena ngurus 5 anak yatim, mama sama bapakku bawa pindah ke surga Firdaus. Itu gunanya istikharah. Kalau pilkada DKI, ngapain pakai istikharah? Kan seperti makan aja, Pak lapar, ya udah 2 hari nggak makan, ini nasi sepiring Pak. Alhamdulillah, lauknya 2 mangkok, tapi Bapak harus pilih 1. Ini kari. Oh boleh, pilih 1, nggak boleh 2. Oke, ini kari apa? Ini kari kambing. Oh yang ini kari anjing. Oh saya istikharah. Saya istikharah kayak gitu. Yang bilang itu Kiai Haji dari Partai Islam. Bayangin bahayanya di akhir zaman ini, Jo. Bahaya gak? Apa sampai sini udah paham lah insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.